Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Abdul Latif, calon guru penggerak angkatan 10 yang berasal dari Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya terkait dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 yang saya pelajari selama 2 minggu ini. Selamat menyaksikan. Praktik pembelajaran di kelas saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1 didominasi oleh metode ceramah dan tanya jawab. Saya berperan sebagai penceramah utama, menyampaikan materi kepada murid secara pasif, interaksi di kelas terbilang rendah, dan fokus pembelajaran berpusat pada saya. Nah, beberapa kendala yang saya temui saat itu adalah yang pertama, kurangnya variasi metode pembelajaran sehingga mudah membosankan murid. Yang kedua, kesulitan dalam mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam dari murid. Yang ketiga, kurangnya kesempatan bagi murid untuk berkolaborasi dan berkreasi. Yang keempat, penilaian yang berkurang komprehensif, hanya terfokus pada aspek kognitif. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang saya pelajari dan ilmu yang saya dapatkan dari sharing bersama dengan guru-guru hebat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas saya. Modul 1.1 ini pada pendidikan guru penggerak membuka wawasan saya tentang pembelajaran berpusat pada murid. Saya mulai menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang lebih aktif, interaktif, dan menyenangkan seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kooperatif. Nah, perubahan ini membawa dampak positif pada praktik pembelajaran di kelas saya. Nah, sebagai contohnya adalah meningkatkan keaktifan dan antusiasme murid dalam belajar. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kooperatif. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar murid. Yang keempat, membuat suasana kelas lebih menyenangkan dan kondusif. Praktik baik aksi nyata saya dimulai dengan berdiskusi dengan teman sejawat untuk mendapatkan masukan terkait kekurangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk saya perbaiki dan saya tuangkan dalam modul ajar saya. Pada proses pelaksanaan praktik baik, secara singkat saya jelaskan sebagai berikut. Saya mulai dengan mengucapkan salam dan meminta siswa untuk berdoa agar budaya positif religius senantiasa diterapkan dalam pembelajaran. Nah, setelah itu saya mengorganisasi kelompok sesuai dengan gaya belajar, minat, serta bakat murid sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Dan selanjutnya, saya juga membimbing jalannya diskusi untuk mengakomodir dan memberikan alternatif solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh murid terkait dengan menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya, saya juga memfasilitasi murid untuk menyajikan hasil karya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir kreatif, dan inovatif. Saya juga memberikan penguatan terhadap hasil presentasi murid untuk menekankan kembali konsep sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Nah, selesainya penguatan, saya memandu murid untuk menyimpulkan secara bersama terkait dengan hasil belajar yang dilaksanakan. Dan terakhir, saya memberikan kesempatan murid untuk melakukan refleksi terhadap keterlaksanaan pembelajaran yang saya lakukan guna mengetahui kelemahan dan kelebihan yang telah saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun tantangan dan solusi yang saya pilih dalam pelaksanaan praktik baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tantangannya keterampilan dan kebutuhan siswa yang beragam. Dan yang kedua, kurangnya motivasi dan keterlibatan siswa. Nah, adapun solusi yang saya terapkan adalah yang pertama, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga siswa memiliki peran dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Berikut testimoni dari teman sejawat dan murid saya terkait dengan kegiatan praktik baik saya yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distikon Kurniadi, rekan sejawat dari Bapak Abdul Latif, calon guru penggerak
angkatan 10 dari Kabupaten Demak. Alhamdulillah untuk hasil dalam pembelajaran itu ada peningkatan, dan untuk contohnya yaitu di dalam kelas Pak Latif itu sudah dilakukan pembelajaran yang berusaha pada murid, kemudian Pak Latif juga sudah menggunakan strategi, model, dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah inovatif, kemudian sudah melakukan pembelajaran diferensiasi dan sudah melakukan pembelajaran PSE yang ada di dalam kelas, sehingga pembelajaran Pak di dalam kelas kemarin ketika saya observasi itu sangat menyenangkan sekali dan menurut sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazula Naili Saida dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya terkait dengan pembelajaran Pak Latif. Menurut pendapat saya, sangat menyenangkan sekali karena kami diajak untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat kami dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Sehingga kami menjadi lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Latif. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih banyak Pak Latif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.